Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Shalom Kids, welcome to PPL Kids Sunday Service Online. Kak Yona, hari ini kita akan beribadah nih. Kak Iya. Yona tahu nggak apa artinya hidup di dalam Tuhan? Gimana ya Kak caranya? Wah, Kak Yona nggak tahu. Kalau begitu, yuk adik-adik mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dijelaskan oleh Kak CR tentang living in God, hidup di dalam Tuhan. Kita akan beribadah ya Kak. Oke Kak. Untuk itu kita akan mulai dengan doa. Silakan Oke. Kak. Oke adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat bersama-sama kembali beribadah online. Tuhan Yesus yang tolong sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pada saat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk kita beribadah. Sampai jumpa. Shalom adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Seperti Bintang. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Oh oh kasih Yesus. Oh oh kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya.
Kids. Wah, apa kabarnya semua? Pasti kabarnya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Wah, seneng sekali ya KCL bisa ketemu dengan adik-adik lagi hari ini tentunya di PPL Kids Online Service. Wah, sekarang waktunya apa adik-adik? Ada yang tahu? Betul, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Sebelum berdoa, kakak mau pastikan semua adik-adik sudah dalam kondisi yang benar. Sudah duduk dengan manis, nggak ada lagi yang jalan-jalan, lari-lari, nggak ada lagi yang ngobrol, nggak ada lagi yang sambil main-main games, nggak ada. Semuanya kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Papa mama sudah siap juga ya? Oke, yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan kalau hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online kembali Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau yang memberikan kami hikmat supaya kami mengerti dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berbicaralah karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, kakak mau punya pertanyaan untuk adik-adik semua. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Siapa yang percaya? Kakak lihat dulu. Wah, semua adik-adik percaya. Kakak juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini kita belajar ya bahwa selain kita harus percaya sama Tuhan, pastinya percaya itu keharusan ya, wajib adik-adik percaya sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi selain itu juga hari ini kita mau belajar bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup kita harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan hari ini bersama-sama kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak siapa tokoh Alkitabnya? Siapa? Betul adik-adik, kita mau belajar dari seorang Daniel ya. Nanti pasalnya diambil dari Daniel 6. Adik-adik baca di rumah satu pasal ya. Itu ada cerita tentang Daniel di Gua Singa. Tapi hari ini kakak akan ilustrasikan cerita Daniel ini dengan menggunakan puppet. Ya, siap adik-adik untuk menyaksikannya? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, selamat menyaksikan. Apakah kamu melihat bahwa semakin hari Raja Darius makin menyayangi Daniel, makin mempercayai Daniel? Ya, aku pun menyaksikannya. Aku pikir apa sebaiknya kita jahili saja si Daniel. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan. Ayo, kita cari suatu kesalahan Daniel. Tapi Daniel ini adalah orang yang setia. Tidak ada yang didapati suatu kesalahan. Biarkan aku berpikir. Rasanya kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Sepertinya aku punya ide. Ide apa itu? Bagaimana kalau kita menyarankan kepada raja bahwa kita harus membuat peraturan? Peraturan apa? Peraturan bahwa barang siapa yang memohon permintaan kepada dewa atau manusia lain, maka dia harus dijatuhkan atau dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, ide yang bagus. Jadi barang siapa yang menyembah Allah atau manusia selain Tuanku Raja Darius, dia harus masuk gua singa seperti itu. Ya, betul. Pasti Daniel akan menyembah Allahnya. Ide bagus. Ayo kita ajukan ini kepada Raja Darius. Ayo, mari kita pergi ke raja. Salam raja. Izinkan aku menyampaikan sesuatu padamu. Ya, ada apa? Raja,
bagaimana kalau kita membuat peraturan, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali pada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Aku setuju. Ayo kita sebarkan informasi ini kepada seluruh masyarakat dan pejabat di negeri ini. Baik Raja, terima kasih sudah mendengarkan saran daripadaku. Adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama ya, penguasa dan wakil raja pada waktu itu ingin menjebak Daniel, ingin menjatuhkan Daniel. Katanya dia mendorong Raja Darius untuk buat suatu peraturan. Barang siapa yang menyembah, yang meminta permohonan kepada seseorang selain raja, dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dan itu berarti Daniel pun dilarang untuk menyembah Tuhan, dilarang untuk menyembah Allah kita. Wow, tapi adik-adik tebak apa yang menjadi respon Daniel? Adik-adik tahu apa yang menjadi respon Daniel setelah Daniel tahu ada peraturan ini? Kita baca bersama-sama di ayat ke-11 ya. Daniel 6 ayat yang ke-11. Kita baca, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ketika Daniel sudah tahu ya, ada peraturan barang siapa yang menyembah selain raja kepada selain raja, maka akan dimasukkan ke gua singa. Tapi hal tersebut tidak membuat Daniel mundur dari melakukan kebenaran. Daniel tahu bahwa Allahnya tidak akan senang kalau Daniel menyembah raja, bukan menyembah Allahnya. Daniel tetap memegang teguh kebenaran. Daniel tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Daniel tetap menyembah Allah yang dia sembah. Dan tahu apa yang terjadi adik-adik? Betul. Daniel dimasukkan ke gua singa. Seperti yang tadi di peraturannya ya. Daniel dimasukkan ke gua singa. Dia dimasukkan ke gua singa sendiri. Tapi ada penyertaan Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya juga. Sehingga adik-adik tahu apa yang terjadi? Singa-singa tersebut tidak memakan Daniel. Wow, luar biasa. Dan di akhir cerita kita tahu bahwa Raja Darius begitu bersukacita. Daniel selamat. Orang-orang yang tadi menjebak Daniel maka dimasukin ke gua singa dan mereka dimakan, dicabik oleh singa. Dan yang terakhir, Daniel diberikan kedudukan yang tinggi. Serta Allah yang Daniel sembah, yaitu Allah kita, dipermuliakan pada zaman itu. Wow, apa yang mau kakak sampaikan dari cerita Daniel ini teman-teman? Daniel pada waktu itu diperhadapkan dengan situasi apakah dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau dia bisa saja tidak melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan menyembah Raja Darius, sesuatu yang bukan kebenaran adik-adik. Tapi kita tahu, walaupun ada konsekuensinya, Daniel tetap hidup berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Daniel tetap hidup di dalam Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Luar biasa bukan? Kita juga bisa seperti Daniel adik-adik. Walaupun mungkin di dunia ini sudah banyak sekali ketidakbenaran, sudah banyak sekali hal-hal dosa. Kita bisa hidup dengan bermegang teguh kebenaran adik-adik. Contohnya, di saat teman-teman adik-adik semua sudah menyontek. Wah, biasa kak, menyontek gitu ya. Contek waktu ulangan, lihat kanan, lihat kiri. Tapi adik-adik tahu bahwa itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Adik-adik sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, gak boleh lagi melakukan dosa. Adik-adik harus hidup di dalam kebenaran. Maka adik-adik bisa untuk memilih tidak menyontek. Walaupun mungkin teman-teman adik-adik semua menyontek. Lalu ketika kita sudah tahu kebenaran bahwa misalnya kita harus menghormati orang tua. Nah, pertanyaannya, apakah kita menghidupi firman Tuhan itu? Apakah kita menghidupi kehendak Tuhan itu?
Atau jangan-jangan di sini masih ada yang suka marah-marah sama papi mami, ada yang gak sopan. Ayo, evaluasi hidup kita masing-masing ya adik-adik. Jadi pada intinya, apa yang ingin kakak sampaikan hari ini? Sangat sederhana firman Tuhan hari ini. Bahwa sebagai orang percaya, ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus hidup di dalam seturut dengan kehendak Allah. Dengan tidak melakukan dosa. Dengan benar-benar memegang apa yang diperintahkan Tuhan. Bisa ya adik-adik? Bisa ya menjadi pelaku firman Tuhan ini? Kakak yakin adik-adik pasti bisa melakukannya dengan meminta kepada Tuhan ya. Oke, firman Tuhan hari ini sekian adik-adik. Sekali lagi kita diajarkan untuk selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki ya dalam kehidupan kita. Oke, sekarang sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam Tuhan. Kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kadang-kadang kami masih suka nakal, kami masih suka berbuat dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau komitmen untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, meteraikan firman Tuhan, bantu kami buat jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak PPL Kids dimanapun mereka berada, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, supaya apapun yang mereka perbuat Tuhan dalam studinya, Engkau yang buat berhasil dan beruntung, Engkau yang berikan hikmat lebih lagi Tuhan. Berdoa juga buat papa mama yang ada Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang berikan hikmat, supaya mereka dapat mendidik anak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau yang berkati setiap usaha papa mama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat setiap pemimpin dari gereja kami, Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi, Engkau yang berikan hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu hanya dalam tangan Tuhan saja kami aman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, happy Sunday and God bless. Hai semuanya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi ya, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan lupa kirimkan foto-foto dan video kalian ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Happy Sunday, God bless you, bye.